Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Ayuandini. Saya Dina Hikmawati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tata kelola IT tentang COVID. Oke, slide pertama langsung saja akan dibacakan oleh Dina Hikmawati. Oke, langsung saja. Apa itu COVID? COVID adalah Control Objective for Information and Related Technology, yaitu sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan, kontrol, dan masalah-masalah teknik IT. Selanjutnya, maksud utama dari COVID. Yang pertama, menyediakan kebijakan. Maksudnya, menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia. Yang kedua, membantu memahami dan memanage resiko terkait IT. Maksudnya, membantu senior manajemen memahami dan memanage resiko-resiko terkait IT. COVID melaksanakannya dengan menyediakan satu kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif rinci untuk manajemen, proses pemilik, bisnis, user, dan auditor. Dibaca satu-duanya yang ini Berikutnya, tujuan dan manfaat COVID. Yang pertama, diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan IT. Yang kedua, agar dapat mengoptimalkan investasi serta mengawasi kinerja dengan menyediakan ukuran atau kinerja ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Adapun manfaat jika tujuan tersebut tercapai, dapat membantu memanajemen dalam pengambilan keputusan, dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis, dan dapat meminimalisasikan adanya tindakan kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miranti Ayuandini. Oke, selanjutnya yaitu kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID ini terdiri atas 4 subjek, yaitu yang pertama, kontrol objektif. Apa itu kontrol objektif? Yaitu terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi atau biasa disebut high level control objective, yang tercermin dalam 4 domain, yaitu planning and organization, yang kedua, acquisition and implementation, yang ketiga, delivery and support, lalu yang keempat yaitu maturity models. Nah, maturity models ini yaitu untuk memetakan status maturity proses-proses IT. Nah, dalam maturity models ini memiliki skala yaitu 0 sampai dengan 5. Manfaat dan pengguna COVID. Nah, dalam secara manajerial, target pengguna COVID dan manfaatnya yaitu yang pertama direktur dan eksekutif. Nah, untuk apa? Yaitu memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi searah dan sejalan dengan IT. Lalu yang kedua manajemen, yaitu untuk mengambil keputusan investasi IT untuk keseimbangan risiko dan kontrol investasi. Nah, di sini dalam lingkungan IT sekarang dan masa depan. Lalu yang ketiga, user atau pengguna, yaitu untuk memperoleh jaminan keamanan dan kontrol produk dan jasa yang dibutuhkan secara internal maupun eksternal. Lalu yang keempat, auditors, tentu saja yaitu untuk memperkuat opini dalam manajemen kontrol internal untuk memberikan saran pada kontrol minimum yang diperlukan. Framework COVID. Nah, framework COVID ini dikeluarkan oleh IT Governance. Nah, di sini COVID ini digunakan untuk menjalankan penentuan atas IT dan meningkatkan pengontrolan IT. COVID juga berisi tujuan pengendalian, petunjuk audit, kinerja dan hasil metrik, serta faktor kesuksesan dan maturity models. Lingkup kriteria informasi yang sering menjadi perhatian dalam COVID adalah yang pertama, effectiveness. Apa itu effectiveness? Yaitu menitikberatkan pada sejauh mana efektivitas informasi dikelola dari data-data yang diproses oleh sistem informasi yang dibangun. Lalu yang kedua, efisiensi,
yaitu menitikberatkan pada sejauh mana efisiensi investasi terhadap informasi yang diproses oleh sistem. Lalu yang ketiga, confidentiality, yaitu menitikberatkan pada pengelolaan kerahasiaan informasi secara hierarkis. Lalu yang keempat, integrasi, yaitu menitikberatkan pada integritas data informasi dalam sistem. Selanjutnya yaitu availability, yaitu menitikberatkan pada ketersediaan data atau informasi dalam sistem informasi. Lalu compliance, yaitu menitikberatkan pada kesesuaian data atau informasi dalam sistem informasi. Selanjutnya reliability, yaitu menitikberatkan pada kemampuan ketangguhan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Nah, sedangkan fokus terhadap pengelolaan sumber daya teknologi informasi dalam COBIT yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, serta people, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, selanjutnya, COBIT mengelompokkan semua aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi menjadi beberapa proses yang terbagi ke dalam 4 buah domain proses COBIT, yaitu meliputi yang pertama, planning and organization. Nah, domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi IT dengan strategi perusahaan, mencakup masalah strategi, taktik, dan identifikasi terhadap bagaimana IT dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Lalu, yang kedua, acquisition and implementation. Nah, yaitu domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan integritasinya dalam proses bisnis organisasi untuk mewujudkan strategi IT. Juga meliputi perubahan dan maintenance yang dibutuhkan sistem yang sedang berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap terjaga. Yang ketiga yaitu delivery and support. Nah, apa itu? Yaitu domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, keamanan sistem, kontinuitas layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang sedang berjalan. Lalu yang keempat yaitu monitoring dan evaluation. Nah, yaitu domain ini berfokus pada masalah masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi. Nah, di sini pemeriksaan intern dan ekstern dan jaminan independen dari proses pemeriksaan yang dilakukan. Seperti itu.